Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri, di mana channel yang membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, seperti gambar atau di judul di atas, pada video ini saya akan sedikit berbagi tentang pentingnya menjaga omset pendapatan di warung sembako kita. Jadi mengapa omset harus dirahasiakan dari lingkungan di sekitar kita? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sebagai pengelola usaha warung sembako, pasti ingin merasakan usahanya maju dan berkembang dan mendapatkan omset yang maksimal. Tetapi bagi saya, omset pendapatan atau hasil pendapatan kita itu harus dirahasiakan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa alasan mengapa omset yang kita dapatkan pada warung sembako kita harus dirahasiakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi alasan yang pertama adalah karena omset itu privasi kita atau pribadi kita. Jadi sebisa mungkin omset ini hanya kita yang tahu, atau hanya kita atau dengan istri kita yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Karena sifatnya privasi, dan apabila ada orang yang menanyakan, ya kira-kira Anda harus menjawab, ya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan terlalu diumbar apa yang didapatkan sebenarnya. Jadi cukup rahasiakan omset kita itu, karena omset itu sifatnya privasi kita atau pribadi kita. Jadi alasan yang kedua adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang warung sembako. Jadi seperti contoh, apabila kita berbicara tentang omset, kita bercerita kepada tetangga kita ataukah teman-teman kita, itu yang ada akan berakibat fatal bagi keberlangsungan warung sembako kita. Mungkin dari mulut ke mulut menyebar sampai ke warung tetangga kita atau pesaing-pesaing kita, itu yang kita tidak harapkan. Tetapi apabila kita menceritakan penghasilan kita, itu banyak orang yang tidak suka. Jadi orang yang suka terhadap kita dan orang yang tidak suka terhadap kita itu banyak yang merasa tidak suka terhadap kita. Jadi udah sifat manusiawi, apabila melihat orang itu usahanya maju itu tidak senang. Tapi melihat usahanya bangkrut itu banyak yang tepuk tangan. Itu menurut pengalaman yang saya hadapi di saat atau di lingkungan masyarakat saat ini. Jadi dengan kita merahasiakan, kita menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang warung sembako. Ya bisa jadi Anda dikirim guna-guna, terus dibuat warung Anda tutup padahal buka. Itu yang kira-kira membuat kita merahasiakan omset yang kita dapatkan warung sembako ini. Terus alasan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah menghindari sifat iri dengki orang yang ada di lingkungan kita. Jadi sudah saya bicarakan di poin sebelumnya. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu melihat kita senang apabila usaha kita hancur dan tidak berkembang. Jadi apabila usaha kita berkembang dan maju, kebanyakan orang itu tidak suka. Coba Anda lihat sendiri apakah perkataan saya ini benar. Tetapi rata-rata orang hidup itu begitu. Apabila melihat orang lain kesusahan itu senang. Tapi kalau melihat orang lain senang, merasa susah. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi untuk Anda pengelola usaha warung sembako, lebih baik Anda merahasiakan apa yang kita dapatkan atau omset yang kita dapatkan daripada kita membicarakan omset kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih baik hanya kita yang tahu tentang omset pendapatan warung usaha kita.
Yang penting kita menjalankan usaha kita terus maju dan berkembang, terus ada sisanya, terus barang kita sedikit demi sedikit semakin bertambah dan kita semakin banyak dagangan dan bisa menabung, itu udah cukup lumayan baik untuk keberlangsungan usaha kita. Besar kecil usaha kita itu yang tahu hanyalah kita. Jadi usahakan untuk Anda pengelola usaha warung sembako dimanapun Anda berada, lebih baik Anda merahasiakan omset pendapatan warung sembako kita daripada dari lingkungan kita atau orang-orang yang ada sekitar kita. Oke, itulah tadi mengapa omset pendapatan harus dirahasiakan dari lingkungan sekitar kita atau orang-orang yang ada sekitar kita. Ya memang kesannya ini bagi saya tidak terlalu penting bagi keberlangsungan usaha warung sembako Anda. Tetapi apabila Anda membicarakan omset pendapatan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita, bisa jadi karena kesalahan sepele ini usaha Anda menjadi hancur. Jadi itulah tadi beberapa alasan mengapa omset pendapatan kita harus dirahasiakan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.